Ada ciri khas perempuan apabila dia sedang kesal sedih, selalu ingin mau curhat, betul Bu? Iya, betul. Ya. Kenapa perempuan selalu ingin mau curhat? Ya. Jadi perempuan Bu, senang sekali curhat dan hanya ingin disimak bila curhat. Betul? Iya. Tetapi Bu, laki-laki, nanti tanya Pak Niko ya, sama teman-teman di mejanya Pak Niko. Laki-laki, pria karena otak tanggung jawab bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Ini yang bikin bertengkar. Ibu pernah gak curhat sama suami, ayah aku sakit kepala? Pernah? Apa kata suami Bu? Solusi bukan itu? Solusi. Cuman ibu sakit kepalanya tadi pagi, ibu curhatnya malam dan sudah minum obat. Makanya waktu suaminya suruh minum obat, kata ibu-ibu apa? Minum obat apaan lagi, semua obat udah minum. Kepalanya. Padahal ibu harus tahu, laki-laki yang menjadi suami apabila dia mendengar istrinya curhat, dia nggak tega. Makanya selalu ingin carikan solusi. Cuman kita nggak perlu solusi. Ayah aku capek banget setiap pagi antar anak sekolah. Pernah ibu curhat begitu? Apa kata suami? Kalau gitu kita sewa supir. Supir, mahal lagi supir ayah. Mending uangnya buat aku kan gitu. Ya udah kita langganan Gojek. Nggak semua ojek bisa dipercaya ayah. Kata istri, dan suami bilang, lah katanya capek kan gitu. Nah itu yang terjadi selama ini. Pak, punten Pak, kalau ibu curhat cuman ingin disimak, Bapak cuman bilang, kamu capek ya, gitu. Kasihan deh gitu ya Pak. Udah gak jadi capek Pak, insya Allah. Asal kasihannya begitu kalimatnya, kasihan kamu capek. Kalimatnya gitu ya Pak, bukan kasihan, bukan yang kayak gitu ya. Iya. Jadi ini yang sebetulnya yang terjadi, berantemnya gara-gara itu. Maka ibu kalau mau curhat doang, curhat aja dan hanya ingin disimak, harus bikin pengumuman, disclaimer dari awal. Ayah, abi, papa, akang, aku cuman curhat doang, denger aja. Cukup gitu. Ya, cukup gitu. Suami saya ya melatih ini baru tahun ke-10 dia pintar. Tahun ke-10. Ya, dia mulai tidak langsung ngasih solusi, dia diem aja. Ya. Kadang kalau saya lupa mendisklaimer dari awal, di pertengahan dia bilang gini, sebentar, mau pakai solusi apa enggak? Gitu dia. Kayak nanya mau pakai bawang goreng apa enggak. Itu penting. Karena percuma ini akan jadi debat kusir gara-gara ini. Bolak-balik gini. Ya. Terus perempuan seneng kalau ngomong ya bicara dengan kontak mata. Sementara laki-laki kurang menyukai kontak mata. Laki-laki kalau ibu bicara sama suami dan lihat wajahnya, dia cuman kuat 5 detik tatap mata dengan ibu. Setelah 5 detik ibu terus menatapnya, dia akan lihat tembok ibu. Atau dia lihat akan TV, atau lihat gadgetnya. Dan itu kalau ibu gak ngerti tentang ini, ibu jengkel lagi. Paham ya Bu? Makanya ibu kalau ngomong sama suami atau anak laki-laki, gak usah lama-lama natap matanya Bu. Cukup 5 detik. Habis itu ibu yang cantik gitu. Ayah. Dia lihat kita kan, jadi gini ayah, kita tunduk ke bawah. Atau misalnya lagi makan ibu ambil nasi kayak, jadi gini loh ayah, nanti sekolahnya anak-anak itu wisudanya 26 Oktober gitu Bu. Pas lihat dia gak 5 detik turun lagi gitu. Atau pura-pura lihat langit-langit, jadi gini loh ayah. Suami Anda akan melihat wajah istrinya dikala dia tidak dijanjangin matanya. Karena banyak ibu-ibu setelah menikah ngomong sama suami, ayah tahu gak?
uang sekolah sekarang naik. Dan laki-laki gak kuat diajak ngomong lebih 5 detik. Ya. Siapa punya anak laki-laki? Ngomong sama anak laki juga Bu, jangan suruh anak laki, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Dia nggak tahan Bu. Saya sering sosialisasi ilmu ini supaya anak laki ibu tidak terzolimi oleh ibunya sendiri. Karena yang terjadi penyimpangan baik narkoba, LGBT dan sebagainya lebih banyak anak laki. Kenapa? Karena dari awal kita tidak tahu otak laki-laki. Harusnya bapaknya yang bimbing dia kan. Tapi kan ayahnya punya fungsi lain yaitu menjemput nafkah keluarga. Makanya lebih banyak ibu. Itulah kita perlu banyak belajar. Saya juga dulu salah ibu. Ilmu ini baru tahu 2006 karena risetnya baru ada tahun 99 di Institut ya Psikiatri London, baru masuk di Indonesia jurnalnya 2006. Saya nikah 92, anak pertama lahir 93. Makanya anak pertama saya kesian dulu. Ya, anak saya 5 Bu, 4 laki 1 perempuan. Karena bapaknya orang Jawa dikasih nama Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Ibu ngertos artinipun? Orang Jawa ngertis nggak ngertos nggak Bu? Sami artinipun? Laki-laki, lanang, prio, kakung, jaler. Yang bungsu perempuan dikasih namanya Ragil. Ya, waktu itu suami saya kasihan lihat saya melahirkan terus Bu. Jadi dikasih nama Ragil dengan harapan mudah-mudahan Ragil betulan. Alhamdulillah dia Ragil betulan ya. Lanang dan prio alhamdulillah sudah dokter. Kakung koas, Jaler semester 5 kedokteran, Ragil baru masuk di kedokteran Udayana Bali, alhamdulillah. Aduh, ini dulu belajar ngurus anak 5, terutama 4 yang laki-laki nih Bu, ditambah bapaknya harus banyak belajar. Dulu anak saya gini Lanang, ya Bu, dia seneng kan masih kecil. Ya, ibu mau ngomong, iya Bu, terus lihat saya. Karena 5 detik cuman kuatnya, terus setelah 5 detik dia begini gayanya. Ibunya waktu itu belum ngerti ilmu kayak ginian. Lanang yang sopan nak, lihat ibu nak, lihat ibu. Kalau ngomong lihat ibu nak. Pas dia lihat saya lihat 5 detik. Yang sopan nak, lihat ibu nak. Dan berantem gara-gara itu. Marah gara-gara itu. Bu Aisyah, bukannya komunikasi efektif itu harus eye contact? Iya, berlaku pada anak perempuan, tidak pada laki-laki. Ibu siapa yang punya anak perempuan Bu? Nah, kalau anak perempuan ibu ngomong, ibu harus lihat wajahnya. Itu untuk mengambil ya kolbunya anak perempuan atau hatinya anak perempuan. Setiap anak perempuan cerita, bunda tadi lucu banget deh, ibu lihat mukanya. Yang tadinya mungkin ibu lagi pegang sesuatu, pegang gadget kah, pegang setrika kah, ibu simpen dulu Bu. Kalau ibu mau anak perempuan ibu selamat dunia akhirat. Ya, apalagi HP. Anak perempuan tidak suka pas dia ngomong ibu sambil pegang juga HP. Ketika ibu nggak dengar ibu tanya apa nak, apa dia bilang? Udah lewat. Betul Bu? Ya. Saya sampai detik ini belajar. Jika anak perempuan saya sudah mulai bicara, saya simpan HP saya dan lihat wajahnya atau lihat mukanya. Dengan seperti itu anak perempuan akan merasa diperhatikan. Ya, jadi gitu. Paham ya Bu? Gampang kan? Kalau anak laki nggak perlu. Ibu ngomong dia dengar. Asal ngomong sama laki-laki, jangan panjang-panjang. Banyak laki-laki tersesat bila bicara dengan perempuan. Ibu harus tahu itu. Jangan panjang-panjang. Ya. Contoh konkretnya begini. Saya pernah ngomong sama suami saya, ayah, aku pagi ini seminar, habis itu aku taruh barang-barang di laundry, cucian di laundry, habis itu nanti ada di rumah sakit ada pasien. Ayah, tadi temenmu telepon. Apa kata suami saya? Apa? Tukang laundry telepon saya. Nah, itu. Ibu kalau bicara sama laki-laki tanpa jeda,
Dan padahal beda dari ya pikirannya sudah beda itu sebetulnya kan. Ya, ide ceritanya sudah beda, itu harus dipotong dulu. Ya. Harusnya gini, ayah, aku nanti seminar. Potong dulu sebentar. Habis itu ke laundry, taruh batik-batik di laundry. Kemudian nanti ke rumah sakit ya ada pasien. Diam dulu sebentar. Ya, tadi sore ada temenmu telepon, gitu sama laki-laki. Ya. Anak laki-laki saya juga gitu. Lagi mandi, apalagi lagi mandi, diketok-ketok. Cepetan mandi nak, ayo cepetan mandi nak. Nanti handuknya taruh tempat handuk, kita mau ke rumah paman. Apa bu? Handuknya taruh rumah paman. Nah. Makanya kadang banyak laki-laki tersesat menghadapi perempuan. Apalagi menghadapi 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan, dia tersesat bu. Dari ngomong aja udah tersesat. Kalau kita nggak ngerti tentang